saya baca di dalam dalam BAP itu ada nama Nur Fauziah. Iya, itu karyawan juga. Dia administrasi, staf administrasi. Baik. Saudara Syarifah itu karyawan di perusahaan apa? Dia itu bawahannya Bu Rosa, wakil direktur marketing. Baik, saya tanya saudara saksi Rosa, apakah betul saudari Syarifah anak buah saudara saksi? Benar, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Baik. Saudara saksi Julianis, kalau Nur Fauziah siapa? Itu staf administrasi, anak buahnya Marisi Matondang. Baik. Keduanya itu anak buah, secara umum anak buah Pak Nazaruddin apa anak buah Pak Anas? Pak Nazar, Pak. Di dalam proses sampai proses pengurusan yang disebut sebagai IUP PT Arina Kota Jaya itu saya baca di berbagai BAP diurus oleh notaris Berta Herawati. Iya, Pak. Apakah betul? Betul, Pak. Saudara saksi tahu notaris Berta Herawati? Kenal sekali, Pak. Apakah betul yang mengurus PT Arina Kota Jaya ini notaris Berta Herawati? Betul, Pak. Bisa dijelaskan siapa Berta Herawati ini? Ibu Berta itu kalau di kantor kami, kalau urusan akte kita ngurusnya ke Bu Berta semua, Pak. Akte apapun, walaupun nantinya bukan atas nama Bu Berta, bisa dengan teman-temannya Bu Berta juga. Tapi satu pintu, yang ngurusnya semua Bu Berta Herawati. Jadi saudara saksi Kamis yang lalu menyampaikan bahwa perusahaannya itu kan banyak ya. Iya, Pak. Itu yang ngurus notaris Berta semua? Iya, Pak. Apakah termasuk aset itu notaris Berta juga yang ngurus? Kalau aset yang saya tahu yang di Kampar, pabrik yang di Riau itu, Pak, pabrik kelapa sawit. Jadi awalnya antar jual belinya adalah yang pemilik lama ke Ibu Berta. Karena yang ngurus saya sama Bu Berta berdua. Awalnya jual belinya ke Bu Berta. Setelah itu baru nanti Bu Berta ditugaskan itu asetnya ke siapa. Cuma waktu saya dalam penyelidikan KPK, ternyata pabrik itu atas nama saya, Pak. Jadi atas nama saya, terus saya FD Bu Berta waktu itu sambil marah karena saya tahu waktu itu jual belinya ke Bu Berta. Kenapa jadi atas nama saya? Terus saya bilang ke penyidik KPK, wah itu bagus, Pak, kalau atas nama saya gampang membalikannya ke negara. Terus saya bilang juga begitu sama Bu Berta, saya akan membalikan pabrik itu ke negara. Tapi pas diurus sama bagian aset tracking di sini, bagian aset langsung bilang ke saya, Bu, udah berubah menjadi Marisi Matondang.
Jadi waktu proses notarial itu ketika saudara saksi namanya belakangan ada di situ, saudara saksi tidak dikasih tahu? Saya nggak pernah tanda tangan apa-apa, Pak. Oh, tidak pernah tanda tangan apa-apa, tapi namanya ada di akte? Iya, sebagai pemilik pabrik, salah satu pemilik pabrik. Jadi ada beberapa, seingat saya ada 3 nama, satu istrinya Pak Nasir, terus ada satu nama orang Singapura, dan saya. Apakah hal itu biasa di kantor Pak Nazar? Hal seperti itu? Udah biasa, Pak. Karena nama saya juga ada di Executive Money Changer yang saya tidak pernah tanda tangan. Nama Rina juga ada di Permai Raya Wisata, tidak pernah tanda tangan. Itu sebagai jajaran direksi di situ. Itu notaris Berta Herawati semua yang ngurus? Kalau yang Money Changer dan Permai, Bu Berta. Baik. Di dalam proses pengurusan Arina Kota Jaya tadi itu, apa yang saudara saksi tahu? Prosesnya seperti apa sehingga IUP itu bisa jadi milik PT Arina Kota Jaya? Setahu saudara saksi. Ya, yang mengurus perusahaan untuk tambang batu bara memang saya waktu itu, Pak. Saya berhubungan dengan Pak Lilur dan Pak Toto. Waktu itu Pak Nazar suruh saya menyiapkan 5 perusahaan, salah satunya itu Arina Kota Jaya. Jadi saya tidak tahu ya nanti yang keluar izinnya itu siapa, tapi terakhir itu saya tahu yang keluar izinnya adalah Arina Kota Jaya. Nah, dalam proses saya dengan Pak Lilur, saya hanya mengeluarkan uang untuk operasional sekitar 1 miliar. Uang operasional 1 miliar itu ada untuk gaji geologi, ada untuk sewa kantor, dan untuk bayar izin eksplorasinya. Untuk geologi itu kan mahal, Pak. Jadi bayar geologi untuk memeriksa bebatuan yang ada di Sangatta itu. Terus Pak Nazar suruh saya menulis 3 cek 2 miliar 2 miliar 500 dan 500, dan saya ngasihnya ke Pak Nazar, bukannya ke Pak Lilur. Tapi besokannya Pak Lilur itu datang ke kantor, disuruh tanda tangan, tanda terima kalau dia sudah terima cek. Beberapa hari kemudian saya disuruh memblokir 2 cek yang 500 supaya tidak cair, dan saya suruh staf keuangan untuk lapor ke polisi dan lapor ke Mandiri, ke Bank Mandiri, supaya 2 cek berikutnya tidak cair. Jadi yang cair itu hanya yang 2 miliar saja. 2 miliar itu sudah ada juga di rekening koran cair, tapi yang 500 itu tidak cair. Nah, Pak Lilur itu dimintakan pertanggungjawaban. Saya nggak tahu hubungannya Pak Lilur sama Pak Nazar ada apa, tapi Pak Nazar minta uangnya kembali. Pak Lilur mengembalikan uang, ditransfer sekitar 350 juta ke rekening, dan cash itu 2 kali pembayaran 200 juta. Jadi sudah dikembalikan sama Pak Lilur
750 juta. Setelah itu kejadian Bu Rosa ditangkap, Pak. Baik, berarti dari cek yang diberikan oleh saudara kepada saudara Nazar, kemudian saudara Nazar ke saudara Lilur sebesar 3 miliar itu, yang cair 2 miliar. Iya, terus Pak Nazar bilang untuk Pak Irsan. Baik, 2 miliar ya, yang Yang 2 cair miliar. ya. Yang 500 tidak cair Tidak, karena diblokir, Pak. karena diblokir. Iya. Baik, kemudian keterangan saudara saksi 350 juta dan 200 juta sebesar 750 juta dikembalikan oleh saudara Lilur. Iya, Pak Lilur diwajibkan menyicil 200 juta per bulan. Sampai jadi Pak Lilur itu bertanggung jawab yang 2 miliar karena sudah sampai ke Pak Irsan. Menurut Pak ini udah tanggung jawabnya Pak Lilur. Terus tapi Pak Lilur tidak mau bertanggung jawab dengan operasional yang sudah keluar. Karena itu kan buat gaji, buat sewa kantor. Tapi yang 2 miliar dia akan tanggung jawab dan dia cicil per bulan 200 juta. Sampai kemudian 750 juta. Iya, baru 750. Terus kejadian Bu Rosa ditangkap itu. Nah, setelah kejadian saudara saksi Rosa ditangkap, apa yang saudara tahu tentang ini IUP tambang PT Arina Kota Jaya ini? Saat saya diperiksa sama penyidik KPK, saya ditanya mengenai Arina Kota Jaya. Katanya ada izinnya. Saya dulu berpikir pembelian lahannya, ternyata cuma hanya izinnya saja. Izinnya, terus saya ditanyain mengenai Syarifah dan si Fauzia itu. Saya bilang Syarifah dan Fauzia itu adalah karyawan Nazarudin. Terus saya juga bingung itu kenapa, tapi Syarifah dipanggil sama KPK itu langsung ketemu saya, kita janjian. Dia ketakutan karena kenapa disitanya di TPPU-nya Pak Anas, karena Syarifah bilang juga itu kan punyanya Pak Nazar. Baik, ini terkait dengan surat dakwaan yang disebutkan bahwa IUP itu milik saya. Disebutkan di dakwaan terhadap harta kekayaan milik terdakwa berupa izin usaha pertambangan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di 2 kecamatan, di Kecamatan Pengalon Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang diperoleh tanggal 26 Maret 2010. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusannya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Saya ingin tanya saudara saksi, setahu saudara saksi, IUP PT Arina Kota Jaya itu milik siapa? Pak Nazar. Syarifah bilang juga Pak Nazar. Baik. Tadi kan saudara saksi menyampaikan ada keluar 2M yang cair ya, 2M. Kemudian dikembalikan oleh saudara Lilur 750 juta. Berarti kira-kira masih ada, kalau dihitung nih matematika, 1250. ya pasti lebih canggih saudara karena saudara suka ngitung uang. Ke 1.250 juta. Yang saudara saksi tahu, uang 2 miliar yang digunakan oleh saudara Lilur kerjasama dengan saudara Nazar tadi itu berasal dari mana? Dari proyek, Pak. Dari berangkas apa? Operasional atau berangkas X? Sebagian ada yang dari berangkas X,
sebagian ada yang dari trankas operasional. Baik. Berarti sebagian dari berarti sebagian dari operasi. Apa bisa di Dibedakan. dibedakan atau diklasifikasi ini 2 miliar misalnya, satu dari X, satu dari operasional, atau 750 dari X, 1,25 dari operasional. Bisa ya? Bisa. Jadi waktu itu setorannya sekitar 8 miliar ke rekening Berkah Alam Berlimpah. Itu 5 miliar dari trankas X, 3 miliar dari trankas operasional. Baik. Nah, kepakainya kan itu cuma 3 miliar. Sisanya lagi 5 miliar dikosongin, uangnya dipindahkan ke PT Pasifik. Pasifik Putra Metropolitan. Baik. Setahu saudara bersaksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada tanda petik ribut ya antara Pak Nazar sama Pak Lilur ya tadi ya? Saya nggak tahu kenapa harus dikembalikan, itu berarti hubungannya mungkin waktu itu karena kasusnya Pak Daniel Sinambela itu loh Pak, kasusnya Pak Daniel Sinambela. Jadi Pak Lilur waktu itu takut dijadiin kayak Daniel Sinambela itu. Oh, jadi ini dikembalikan 750 juta itu setelah ada kasus Daniel Sinambela. Iya. Sehingga kemudian dikembalikan. Setahu saudara saksi, apakah setelah itu masih ada hubungan kelanjutan bisnis Arena Kota Jaya ini pada antara saudara Lilur dengan saudara Nazarudin? Sebentar saudara terdakwa, kita masih ada waktu di kira-kira setengah jam sebelum istirahat. Maksud saya begini, kalau mungkin berkaitan dengan saksi utama saudara, mungkin pertanyaan masih banyak. Ini kan ada saksi 8. Ya. Kalau ada saksi di antara yang 8 yang pertanyaannya hanya sedikit, mungkin itu bisa didulukan daripada mereka hanya nunggu sampai ngantuk-ngantuk. Jadi kita pertimbangkan juga hak asasi dia untuk istirahat. Ini Pak Umar Arsal dari tadi belum jawab. Jadi Yono belum, UNJ belum, Nenek juga belum. Jadi kira-kira Rosa tadi saya lihat sudah bergerak-gerak. Ringis-ringis itu saya perhatikan dari tadi nanti pinggangnya sakit lagi. Nah, mungkin diprioritaskan dulu yang pertanyaannya sedikit ya saksi. Untuk yang lain yang mungkin lebih fokus sampai jam 11 malam, setengah 12 kita siap. Jadi kita tujuan daripada mereka ini. Silakan. Mohon maaf yang mulia, memang ini kan dari awal saudara terdakwa yang lebih dahulu bertanya. Mungkin nanti dari kita, dari tim lawyer, justru akan memberikan pertanyaan kepada yang lain. Ya, maksud saya gitu, bisa aja terdakwa lebih dulu, tetapi mungkin kalau hanya pertanyaan setengah jam, tetapi kemudian mereka harus nunggu sampai malam, itu maksud saya. Ya, istirahatnya terganggu yang mulia. Ya, jadi kita juga pertimbangkan hak asasi mereka. Jadi mungkin bisa terdakwa bertanya dulu, kemudian diikuti dengan penasihat hukum. Setelah itu mungkin ada barang bukti yang mau dilihatkan penuntut umum atau ada tambahan pertanyaan. Habis itu mereka boleh meninggalkan sidang, itu maksud. Sedangkan untuk yang lebih fokus kita tunggu. Itu maksud saya. Baik yang mulia, Ya. saya sebetulnya untuk saksi Dadi Ono itu gak ono yang mulia. Orang ono pertanyaan yang mulia. Tidak ada pertanyaan. Jadi kalau Pak Dadiono istirahat, rapopo yang mulia itu. Karena tidak ada. Oke, kita fokus satu dulu. Dari penasihat hukum ada mungkin untuk saudara saksi Dadiono. Kami
seperti Mbak Anas. Anas tidak ada untuk saksi. Pak Anas bagaimana? Baik, dari penuntut umum untuk saksi Daryono masih ada? Atau cukup? Sekalian mungkin kalau ada barang bukti yang mau dilihat, kita fokuskan satu dulu. Hanya menunjukkan barang bukti 1 lembar untuk Sadiono. Satu lembar, ya, oke. Kita sudah selesai. Satu. Sini, sekarang kita tadi kepada saksi Daryono, kami tunjukkan barang bukti nomor 644 mengenai cek Bank Mandiri nomor EP 67961 tanggal 2 September 2009 sebesar 2 miliar rupiah. Di mana di belakang cek tertulis Daryono dengan nomor HP 0811038835 dan ada 2 tanda tangan. Ada perhatian saudara? Apakah benar? Apa saudara mengetahui? Kalau nilai jumlah ini saya baru tahu. Baru tahu. Nah, yang di belakang ini tanda tangan ada 2 tanda tangan. Iya benar tanda tangan. Tanda tangan saudara. Iya benar. Yang nulis ini siapa? Saya. Oh, benar ya? Iya. Yang depan siapa yang bilang? Kurang tahu saya Pak. Ini Ah, kurang tahu. Angka 2 miliar baru tahu sekarang. Iya baru tahu sekarang Pak. Udah. Saya nggak ingat Pak. Ini adalah bisa. Jadi saya nggak tahu depannya Pak, tapi pokoknya saya suruh tanda tangan, kasih KTP, udah selesai. Saya lupa Pak, memang. Iya. Demi Allah memang saya lupa. Benar Pak. Benar. Di mana kamu disuruh di mana? Kalau nggak salah ini di Bank Mandiri Pak. Di Bank Mandiri yang bawa kamu ke Bank Mandiri siapa? Saya justru malah ngantar pakai motor Pak, orang. Yang kamu ngantar siapa? Jadi kan saya kurir kadang ngantar orang juga Pak gitu. Nah, Pak Yuliani saya suruh kamu antar, Pak Neneng, atau Pak Nazarnya, atau Pak Anas suruh kamu. bukan Pak, saya lupa sih. Nanya, Nah, terus siapa? Oh, sembunyi. enggak Pak. Kerja tuh siapa? Saya untuk PT Anugrah Pak. Iya. Bosmu? Baru tahu belum lama ini Pak Najabudin. Kamu tahu bosmu siapa selama ini ngantar kamu? Langsung siapa langsung? Bapak Askoro. Jadi nyuruh kamu ke Bank Mandiri Mas Koro itu. Saya lupa persisnya aja. Jadi pasti kamu tertangan itu Iya. Iya benar tangan saya. Saya nggak tahu Pak karena pas saya tanda tangan selesai tinggal enggak saya nggak lihat saya nggak lihat wujud fisiknya nggak lihat. Kembali kantor lagi. Sesuai keterangan saksi kemarin itu habis tanda tangan langsung pulang yang mulia. Iya. Enggak sendiri. Iya. Balik ke kantor lagi. Di kantor. Iya. Dia orang yang itu tinggal di situ. Iya. Dialah yang bawa uang itu. Iya. Lupa saya Pak. Ya, karena saya kalau melihat dari sini saya baru kerja 2 nggak kenal Pak, lupa saya sih. Siapa ya? Sayanya Pak. Iya. Nah. Iya. Iya. Nggak lupa saya namanya. Iya karena karena di situ banyak banget Pak. Nah, banyak banget karyawannya. Lupa saya sih Pak ya. Ada fotokopi KTP, coba diperhatikan. Betul.
Betul Pak. Ini nama saudara ya, Dadiono ya. Iya betul. Betul, ini fotokopi KTP yang dilampirkan pada saat penandatangan cek. Iya betul Pak. Ya. Terima kasih yang mulia. Cukup ya untuk saksi Dadiono ya. Hari ini untuk saksi Dadiono. Izin cukup Majelis. Cukup ya. Oke, tanggapan terdakwa ada untuk Dadiono. Cukup. Ya, karena tidak tahu apa yang dilakukan, jadi ora ono tanggapan. Ya, saya kira kalau saksi Dadiono sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara sudah bisa meninggalkan persidangan. Ya. Berikut mungkin Pak Umar. Saya hanya sedikit ke saksi Angelina Sondah yang mulia. Aduh, kelihatan kalau begini. Saudara saksi di dalam kesaksian hari Kamis yang lalu menyampaikan bertugas untuk membantu Pak Sudewo. Apa betul saudara saksi? Benar. Baik. Saudara saksi menyampaikan membantu untuk dapil saudara saksi ya? Iya, hanya dapil 6 saja. Baik. Bisa disebutkan oleh saudara saksi dapil 6 Jawa Tengah itu kabupaten kota mana saja? Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo. 5 kabupaten kota ya. Baik. Setahu saudara saksi dan yang dialami saudara saksi, apakah DPC di 5 kabupaten kota tadi itu memberikan dukungan kepada saya? 4 dari 5 memberikan dukungan kepada Pak Anas. Baik. Setahu saudara saksi, apakah mereka mendapatkan yang ditulis di dakwaan itu 20 juta, 20 juta, 30 juta, 5 juta $5.000 US dollar dan seterusnya itu? Sebenarnya dari awal mereka juga mengatakan bahwa memilih Mas Anas bukan karena ada biaya-biaya transportasi atau ada uang di balik itu, tapi memang karena mereka cocok dengan Mas Anas. Baik, setahu saudara saksi sebagai relawan ya yang waktu itu membantu saudara Sudewo, apakah saudara saksi memberikan uang transfer atau uang yang lain kepada DPC itu? Saya tidak pernah memberi uang kepada ketua-ketua DPC dalam rangka mendukung Mas Anas. Tapi kalau dalam urusan saya sebagai anggota DPR dan mereka adalah ketua-ketua DPC, kalau mereka datang ke Jakarta, ya pastilah kami memberikan uang jalannya. Tapi kalau untuk konteksnya kongres atau pemilihan ketua umum tidak. Baik, setahu saudara saksi, apakah DPC itu 5 DPC ketika proses pra kongres itu juga silaturahim ke kandidat-kandidat yang lain? Saya tidak tahu, tapi yang satu memang bukan memilih Mas Anas, jadi memang tidak bisa dikontrol. Walaupun mereka selalu mengaku di depan kami bahwa mereka mendukung Mas Anas. Baik. Untuk saudara saksi Angelina Sondah, dari saya hanya itu yang melihat dan sedikit tanggapan ya, bahwa dari keterangan saudara saksi Angelina Sondah pada
hari Kamis yang lalu menjelaskan bahwa terkait dengan hal-hal yang disebutkan di dalam dakwaan menyangkut anggaran dan seterusnya, itu tidak ada hubungan komunikasi, tidak ada perintah dari saya, tetapi komunikasinya atau perintahnya jelas dari saudara Nasaruddin. Hanya itu komentar saya yang mulia. Jadi saudara saksi Angelina Sondang, buat saya sudah cukup keterangannya yang mulia. Baik, mungkin dari penasihat hukum ada tambahan. Saya cukup yang mulia. Dari penuntut umum cukup atau ada tambahan? Cukup, hanya itu aja menunjukkan. Ya, Sultan dari anggota kami ada tambahan. Saudara Angelina Sondang, ya, tadi Anda kan dengar sedikit nama Anda disebut oleh dia di situ beberapa kali, itu katanya majelis tadi beberapa kali gimana 900 ini. Pegang mic-nya. Itu dalam kasus Wisma Atlet, Pak. Sudah pernah di sidang. Berapa jumlahnya? Total dolarnya itu semuanya 3 juta, Pak. Itu yang tadi itu namanya Angelina Sondang sama nama Wayan Poster. Dan dalam kasus ini. Bukan. Jadi gimana Anda menanggapi? Ya, jadi itu sudah di dalam kasus saya, dan pada waktu itu juga Bu Yulianis ketika saya bertanya mengenai kenapa begitu banyak sekali transaksi atas nama saya, dan Bu Yulianis mengatakan bahwa ada beberapa yang memang diambil langsung oleh saudara Nasar, karena yang lain PIC-nya Bu Rosa, tapi kan tidak cocok antara apa yang ditulis oleh Bu Rosa dan yang ada di catatan Yulianis. Dan karena bukti pengajuannya Pak Majelis Hakim yang Mulia hanya 2, sementara transaksinya ada 6, dan saya menanyakan, katanya yang lainnya itu kalau tidak ada kodenya itu biasa diambil langsung sama Pak Nasar. Itu aja keterangan. Ini nggak ada kaitannya sama dakwah yang dia. Silakan, mungkin ada barang.